Dika, coba kamu kesini sebentar deh. Ya kenapa Jak? Ini, kenapa ya data aktual pengisian ke tangki BBM dan data flow meternya itu berbeda? Mana coba lihat. Oh iya ya. Padahal setiap mengisi tangki ke BBM pembacanya udah pas loh Jak. Iya, jadi gini, saya dapat laporan dari Pak Roy. Kalau tangki yang diisi itu perharinya hanya 495 liter. Sedangkan seharusnya itu perharinya itu harusnya 500 liter. Kalau begini terus, bisa-bisa saya yang dianggap maling. Coba tahan dulu, tenang dulu. Ini harus tenang dulu aja. Kalau dari data yang tadi lu sampaikan, berarti kira-kira itu selisihnya 1%-an ya? Iya, betul. Nah, coba bentar. Coba lu cek dulu data informasinya dari konverter yang kita pakai untuk pengisian tangkinya. Coba dicek dulu datasheetnya. Ya ampun. Bener kata lu, Dik. Nilai error dari flow meter kita itu 1%. Ya kan? Gimana itu kira-kira? Aduh. Saya juga bingung ini. Kalau bos tahu, saya bisa dipecat. Aduh, yaudah gini aja mending. Mau nggak mau kan kita harus pengadaan flow meter yang nilai errornya lebih baik daripada yang kita gunakan sekarang nih, Jak. Iya sih. Tapi di mana ya? Lah. Kalian lagi cari flow meter yang nilai akurasinya lebih tinggi dari punya kalian. Ikut saya sekarang. Loh, kok gue di sini? Dika kemana? Nah, temen lo masih di kantor soalnya udah nggak mau lagi frame video ini. Jadi kita ngapain sih di sini? Nah, ini dia solusi dari permasalahan lo. Korean Smart Flow Meter. Apaan ini? Cuma kata kayu doang. Oh iya, sorry ya. Nah, ini dia Korean Smart Flow Meter. Flow meter dengan nilai akurasi paling akurat dari flow meter yang lainnya. Yakin? Seberapa akurat? Tapi flow meter saya juga nggak terlalu bagus sih pengakuratannya. Bahkan sampai selisih 1%. Ah, 1%. Kalau Korean Smart Flow Meter ini nilai akurasinya 0,15%. Oh iya ya? Selisihnya jauh banget. Nah kan, coba dikali per minggu, dikali per bulan, terus dikali per tahun. Waduh. Bisa dipecat lo. Halo Sobat Floma, kembali lagi bersama saya di channel Wiratama Mitra Badi. Pada video kali ini saya akan membahas tuntas sebuah flow meter dengan peringkat nilai akurasi tertinggi, yaitu mencapai nilai akurasi 0,15%. Nah, ini dia Coriolis Smart Flow Meter. Coriolis Smart Flow Meter ini menggunakan prinsip kerja Coriolis untuk mengukur aliran liquid atau gas. Saat fluida mengalir melalui pipa, osilasi pipa menyebabkan deformasi menurut gaya Coriolis. Hal ini dikarenakan partikel-partikel dalam media dipengaruhi oleh gaya inersia saat pipa bergerak. Sensor mengukur pergeseran fase pipa. Perbedaan vibrasi ini diukur dan diubah menjadi laju aliran. Coriolis Smart Flow Meter merupakan flow meter yang mengukur massa sebenarnya serta tidak terpengaruhi oleh suhu. Karena flow meter ini tidak bergantung pada massa jenis, viskositas, tekanan, dan suhu fluida. Sehingga digunakan di banyak aplikasi industri untuk pengukuran liquid dan gas yang akurat. Nah, sekarang kita akan membahas fitur dari Coriolis Smart Flow Meter ini. Selain nilai akurasi yang tinggi, Coriolis Smart Flow Meter ini memiliki segudang fitur yang akan membuat Anda tertarik dengan flow meter ini. Yang pertama, tingkat akurasi sangat baik mencapai 0,15%. Yang kedua, jenis real mass flow meter karena tidak terpengaruhi oleh perubahan temperatur. Ketiga, jarak upstream dan downstream sangat minimal. Yang keempat, low maintenance karena tidak memiliki komponen yang bergerak. Yang kelima, memberikan pembacaan mass volume, temperatur, dan density. Yang keenam, tersedia untuk aliran low flow 0,002 kg per hour sampai 30.000 kg per hour. Yang ketujuh, tersedia berbagai ukuran dari DN8 sampai DN300. Yang kedelapan, bisa dioperasikan pada tekanan 900 bar dan temperatur minus 225 derajat Celcius sampai 400 derajat Celcius. Yang terakhir, dapat diaplikasikan pada liquid seperti kimia hingga industri makanan. Untuk komponennya sendiri, Coriolis Smart Flow Meter ini mempunyai dua komponen utama, yaitu Coriolis Smart Flow Sensor dan Coriolis Smart Flow Transmitter. Nah, yang pertama ada Coriolis Smart Flow Sensor. Fungsinya, ketika fluida mengalir dalam pipa dan mengalami percepatan,
Coriolis melalui pengantar mekanis rotasi aparen ke dalam pipa. Jumlah gaya membelok yang dihasilkan oleh efek inersia Coriolis akan menjadi fungsi laju aliran massa fluida dan selanjutnya mengirimkan sinyal ke converter atau transmitter. Nah, yang kedua ada Coriolis mass flow transmitter. Mempunyai fungsi untuk menerjemahkan sinyal dari Coriolis sensor ke dalam hitungan massa dan lainnya yang bisa ditampilkan berupa angka ke display serta memberikan output puls 4-20 mA dan Modbus. Oke, tadi kita sudah membahas prinsip kerja, fitur, dan komponen utama dari Coriolis mass flow meter ini. Sekarang saya akan membahas spesifikasi dari komponen-komponen Coriolis mass flow meter ini. Nah, yang pertama ada Coriolis mass flow sensor. Ini mempunyai spesifikasi yaitu flow range 0,02 kg per menit sampai dengan 30.000 kg per menit. Mampu mengukur tekanan hingga 1772 bar. Mampu mengukur pada suhu ekstrim dari minus 196 derajat Celcius sampai dengan 210 derajat Celcius. Memiliki nilai akurasi 0,15%. Tersedia jenis material stainless steel 316, titanium, dan tantalum. Tersedia dari ukuran DN8 sampai dengan DN300. Tersedia berbagai jenis koneksi seperti flange, ulir, dan tri-clamp. Dan sekarang spesifikasi dari Coriolis mass flow transmitter ini memiliki dua pilihan input daya yaitu AC dan DC. Menampilkan aliran, massa, volumetric, density, dan temperatur. Memiliki output analog, pulse, dan status digital. Mempunyai dua input digital. Memiliki komunikasi PC USB atau RHECOM, RS485, Modbus RTU, dan Ethernet IP. Optional backlit color LCD. Dapat diinstal pada safety area dan hazardous area. Memiliki sertifikasi ATEX atau IEC EX dan disetujui oleh CSA. Oke, semuanya udah dibahas nih di video ini. Tapi kayaknya masih ada yang kurang. Oh iya, kita belum tahu nih flow meter ini cocoknya diaplikasikan di mana aja sih. Yuk lanjut ke pengaplikasiannya. Yang pertama, Coriolis mass flow meter ini dapat diaplikasikan pada hidrogen seperti SAE J2601, pengeluaran hidrogen, sirkulasi oil panel surya, dan pemantauan volume turbin. Selanjutnya, oil dan gas. Ada aspal atau bitumen, injeksi bahan kimia bertekanan tinggi, dan bahan kimia tambahan limbah cair. Selanjutnya ada pengaplikasian di marine, yaitu pengisian bahan bakar, manajemen konsumsi bahan bakar, dan monitoring efisiensi mesin. Selanjutnya hydraulics, yaitu penghancur batu bara atau mineral, injection molding machine, dan pemantauan hidrolik alat berat di atas kapal. Selanjutnya pengaplikasian di pharmaceutical, yaitu lumpur kalsium karbonat, dosis suplemen vitamin, dan produksi vaksin. Selanjutnya pengaplikasian pada petrochemical, yaitu sodium hydroxide, klorin, dan metanol. Selanjutnya pengaplikasian pada automotif, yaitu distribusi minyak, pengisian bahan bakar, dan cairan lapisan mobil. Selanjutnya pengaplikasian di machinery, yaitu jumlah pengeluaran CO2, aliran refrigeran, dan sistem pencampuran poliuretan. Pengaplikasian pada power yaitu dosis resirkulasi air, feed water conditioning, dan heavy fuel oil. Pengaplikasian pada food and beverage yaitu untuk alkohol, edible oils, dan pas. Selanjutnya paint and coating yaitu cat serpihan logam, pelapis anti selip, dan bulking transfer. Selanjutnya pengaplikasian pada plastik yaitu pembuatan karpet dan lantai, papan isolasi poliuretan, dan insulasi pipa busa poliuretan yang dapat disemprotkan. Yang terakhir, pengaplikasian pada plantation yaitu renewable energy seperti biosolar, bioetanol, dan lainnya. Oke Sobat Floma, mungkin segitu aja video pembahasan. Apaan sih, udah pengen closing nih.
Jadi saya mau nanya tentang liquid yang temperatur 190 derajat Celcius dengan tekanan 30 bar, apakah bisa? Bisa, makanya disimak video yang tadi. Udah, sudah. Oke, Sobat Foma, mungkin Satu lagi. aduh, udah pengen balik ini. Untuk mengukur madu, ukur gula dan sebagainya bisa nggak? Bisa ini tuh flow meter untuk liquid yang alirannya mahal dah pokoknya. Akurasinya gak main-main 0,11%. Udah paling top dah. Dan juga ya. Ada aja yang ganggu bikin konten ya. Halo, Dik. Ya Allah. Aduh, mending kita hilangin dulu nih orang ya. Oke Sobat Foma, mungkin segitu aja video pembahasan mengenai oil smart flow meter ini. Gimana? Masih ragu dengan akurasinya? Sobat Foma, jangan salah ya dalam menentukan flow meter. Cari flow meter di Floma aja. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Follow juga platform sosial media kami di Instagram, TikTok, Facebook, dan LinkedIn. Kunjungi juga official website kami untuk informasi dan konten menarik lainnya. Temukan kami juga di marketplace kesayangan Anda. Jika ada pertanyaan atau ingin konsultasi lebih lanjut, bisa menghubungi kami melalui email, WhatsApp, dan nomor telepon yang tertera di deskripsi video ini. Excellent quality, innovative solution, trusted partner, KSWR, Wiratama.